Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Siti Khadijah. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit ilmu tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, dan sumber daya manusia juga dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, staffing kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Model-model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial. Yang kedua, tujuan organisasional. Yang ketiga, tujuan fungsional. Yang keempat, tujuan individual. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara yang terbaik untuk mencapai dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan sumber daya manusia diproses oleh perencana atau planner, dan hasilnya menjadi sebuah rencana atau plan. Dalam rencana, ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Tanpa rencana kontrol tidak dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, pelaksanaan rencana baik ataupun salahnya tidak dapat diketahui. Model-model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada proyeksi karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, identifikasi sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, program aksi. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen atau penarikan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Maksud dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar, sehingga perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan tetap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Pengertian seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tanpa karyawan-karyawan yang berkualitas, sebuah organisasi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berhasil. Pada tahap ini, dilaksanakan beberapa calon yang akan kita ditawari pekerjaan atau jabatan yang memang harus diisi. Tujuannya dari tahap seleksi ini adalah mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, tujuan seleksi tidak hanya mencari orang yang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan.
jenis-jenis rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal, yaitu rekrutmen yang meliputi penempatan pekerjaan, inventarisasi, keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Yang kedua ada rekrutmen eksternal, merupakan rekrutmen yang mencakup dari kalangan lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga pemerintah, lembaga adventasi, dan agen atau biro pencari kerja. Langkah proses seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Yang ketiga, formulir lamaran kerja. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Selanjutnya, langkah proses seleksi yang kelima yaitu tes psikologi. Yang keenam, wawancara lanjutan. Yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan. Yang kedelapan, persetujuan atasan langsung. Selanjutnya materi ketiga manajemen sumber daya manusia yaitu tentang program pelatihan dan pendidikan. Pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan suatu perbaikan kerja dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan mengalami kemajuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pelatihan juga merupakan suatu pendidikan jangka pendek untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga karyawan memberikan kontribusi terhadap instansi melalui kemampuan keterampilan yang telah didapatkannya, diaplikasikan dalam pekerjaannya, serta terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Tujuan dari pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru dengan menjadi kompeten. Yang keempat, untuk membantu masalah operasional. Yang kelima, memberi wawasan kepada karyawan untuk mengenal organisasinya. Yang keenam, mengingatkan kemampuan peserta pelatihan mengerjakan tugasnya yang sekarang. Selanjutnya masih tentang tujuan pelatihan dan pendidikan. Tujuan pelatihan dan pendidikan yang ketujuh yaitu kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan dan menginterpretasikan data dan daya nalar para karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Tahap pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, menentukan kebutuhan pelatihan yang merupakan tahapan awal yang harus ditentukan. Yang kedua, menata tujuan pelatihan. Yang ketiga, menyusun program pelatihan untuk menentukan tingkat kecapaian. Yang keempat, melaksanakan pelatihan. Yang kelima, evaluasi pelatihan. Materi keempat, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang kompensasi dan penilaian kerja. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan, dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Pengertian penilaian kinerja.
Penilaian kinerja adalah suatu penilaian untuk menentukan seberapa efektifnya suatu operasi berjalan dalam suatu organisasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Joseph Tiffin, penilaian kinerja adalah sebuah penilaian sistematis terhadap karyawan oleh atasannya atau beberapa ahli lainnya yang paham akan pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan atau jabatan itu. Tujuan dan fungsi kompensasi. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Jenis kompensasi. Yang pertama gaji, yang kedua upah, yang ketiga insentif, yang keempat kompensasi tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, posisi jabatan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaannya. Selanjutnya materi 5 pada manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang, tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Motivasi kerja juga dapat diartikan sebagai keinginan dan kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Prinsip motivasi kerja. Yang pertama, prinsip partisipasi. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip pemberian perhatian. Teknik motivasi kerja karyawan. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan sebuah fundamental yang mendasari perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja karyawan tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkannya. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik motivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan secara ekstralogis. Materi ke-6 manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Filosofi penerapan K3 tidak hanya dilakukan di tempat kerja, tetapi secara tidak disadari, kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Hal ini terbukti dalam pergaulan kita sehari-hari, di mana kita selalu mengucapkan salam. Tujuan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai dasar penghargaan. Yang keempat, sebagai sertifikasi. Strategi manajemen K3. Yang pertama, adanya APD, alat pelindung diri di tempat kerja. Yang kedua, adanya buku petunjuk untuk penggunaan alat dan isyarat bahaya. Yang ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya tempat kerja yang aman sesuai dengan standar syarat lingkungan kinerja.
Strategi manajemen ketiga yang kelima yaitu adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang keenam, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Yang pertama ada golongan fisik seperti bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, dan penerangan. Yang kedua, golongan kimiawi, seperti semua yang berbahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga, golongan biologik seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang keempat, golongan fisiologik atau ergonomik seperti desain tempat kerja dan beban kerja. Yang kelima, golongan psikososial seperti stres psikis, otonomi pekerjaan, dan tuntutan pekerjaan. Materi ketujuh, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang hubungan industrial dan industrial Pancasila. Pengertian hubungan industrial dan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan keberlangsungan berusaha. Sedangkan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Permasalahan dalam hubungan industrial. Yang pertama, syarat-syarat kerja. Yang kedua, pengupahan dan jam kerja. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, organisasi ketenagakerjaan. Yang keenam, iklim kerja. Yang ketujuh, cara penyelesaian keluh kesah dan penyelesaian. Yang kedelapan, cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik. Pengertian serikat pekerja. Organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari pekerja dan oleh pekerja, berbentuk serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi, dan non-federasi. Kehadiran serikat pekerja di perusahaan sangat penting dan sangat strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan hubungan industrial. Materi ke-8, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Senada dengan hal tersebut, Robbins dan Jude mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Variabel kepuasan kerja. Yang pertama, perpindahan karyawan. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran kerja. Yang ketiga, umur. Yang keempat, tingkat pekerjaan. Yang kelima, ukuran organisasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, perbedaan. Yang ketiga, pencapaian nilai. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, komponen genetik. Materi ke-9, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang standar operasional prosedur disiplin kerja. Pengertian kepuasan kerja. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk menaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Disiplin kerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan. Bayangkan jika perusahaan tidak menerapkan disiplin kerja, maka akan banyak kekacauan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Akan banyak permasalahan yang muncul jika karyawan tidak disiplin kerja. Indikator disiplin kerja. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, disiplin peraturan. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab.
Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pemimpin. Yang keenam, ada tidaknya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Materi ke-10, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang komunikasi kerja. Pengertian komunikasi kerja. Komunikasi kerja adalah penyampaian pesan atau pikiran untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan baik, guna meningkatkan produktivitas karyawan dengan baik. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi karyawan. Saluran komunikasi kerja. Yang pertama, komunikasi vertikal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Proses komunikasi kerja. Tahap pertama, pengirim suatu ide atau gagasan. Tahap kedua, pengirim merubah ide menjadi suatu pesan. Tahap ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Tahap keempat, penerima pesan menerima pesan. Tahap kelima, penerima menafsirkan pesan. Tahap keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik. Hambatan komunikasi kerja. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian. Yang kedua, hambatan secara fisik. Yang ketiga, hambatan semiotik. Yang keempat, hambatan sosial. Materi ke-11, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang konflik kerja dan stres kerja. Pengertian konflik kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkan. Dalam suatu organisasi yang besar, tentu akan terjadi sebuah konflik dan tidak bisa dihindari. Konflik bisa membuat sesuatu organisasi menjadi mantap dan berkembang, namun juga bisa membuat organisasi atau perusahaan gulung tikar. Konflik ini akan terus ada jika masing-masing pihak merasa benar. Penyebab konflik kerja. Yang pertama, perbedaan pendapat. Yang kedua, salah paham. Yang ketiga, salah satu pihak atau kedua pihak merasa dirugikan. Bentuk konflik kerja. Yang pertama, konflik hierarki. Yang kedua, konflik fungsional. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit. Yang keempat, konflik formal dan informal. Pengertian stres kerja. Stres kerja merupakan gejala psikologis yang dirasakan mengganggu dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mengancam eksistensi diri dan kesejahteraannya. Stres adalah aspek umum pengalaman pekerjaan yang paling sering terungkap sebagai ketidakpuasan kerja, tetapi juga tertuang dalam keadaan efektif yang kuat seperti kemarahan, frustasi, permusuhan, dan kejengkelan. Respon yang lebih pasif misalnya kejenuhan dan rasa bosan, kelelahan jiwa, kepenatan, tidak berdaya, tidak ada harapan, kurang gairah, dan suasana jiwa depresi. Penyebab stres kerja. Yang pertama, tidak adanya dukungan sosial. Yang kedua, tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, kondisi lingkungan kerja. Yang kelima, manajemen yang tidak sehat. Yang keenam, pengalaman pribadi dan tipe kepribadian. Materi ke-12, manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja antara buruh, karyawan, pegawai dengan perusahaan atau organisasi dikenal dengan istilah PHK. PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau dijanjikan sebelumnya.
dan dapat pula terjadi adanya perselisihan antara karyawan dengan perusahaan. Alasan pemutusan kerja. Yang pertama, berdasarkan undang-undang. Yang kedua, keinginan karyawan. Yang ketiga, keinginan perusahaan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, kesehatan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Yang kedelapan, perusahaan likuiditas. Pengertian pemensiunan karyawan. Dalam dunia ketenagakerjaan, masa pensiun adalah saat dimulainya seseorang karyawan tidak mendapatkan upah atau gaji secara penuh karena sudah memasuki usia pensiun. Pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa jaminan hari tua atau JHT dibayarkan kepada tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun. Ketentuan tersebut merupakan saat timbulnya hak atas JHT yang dapat dianalogikan sebagai saat pencapaian batas usia pensiun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.